Nomads of the Borneo. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai keberadaan suku Dayak misterius, penghuni hutan terdalam di jantung Kalimantan. Pembahasan akan dibagi ke dalam 4 chapter, di mana chapter 1 terdapat di video ini. Chapter 1 ini akan terbagi dalam 2 part pembahasan. Selamat menyaksikan. Di sebuah tanah yang sakral, tepat di garis lintas Katulistiwa, yang menyimpan banyak cerita. Sebuah tempat yang dipenuhi hutan belantara dan menjadi paru-paru dunia. Ya, Kalimantan, yang memiliki beberapa julukan, Pulau Borneo atau Pulau Dayak. Di tempat ini, terdapat sebuah suku yang disebut suku Dayak, yang menjadi suku pribumi dengan sejarah ribuan tahun lamanya. Berikut ini, kami akan membahas sebuah cerita yang tak banyak diketahui, baik oleh orang luar ataupun penduduk pribumi sekalipun. Untuk menolak lupa atas segala kisah ataupun fakta sejarah tidak tertulis sejak zaman para leluhur, kami akan memberikan sedikit suntikan pengingat tentang sejarah atau kehidupan orang Dayak kuno berdasarkan cerita orang tua dahulu, yang nantinya dari berbagai rentetan itu akan merujuk pada sebuah kelompok kecil masyarakat gaib yang keberadaannya masih menjadi sebuah perdebatan sampai saat ini, yang dimana menurut para orang tua dahulu, keberadaan mereka lah sebagai asal muasal suku Dayak yang ada di zaman modern ini. Untuk itu, kami akan mengulas lebih dalam tentang sebuah mitos yang disebut Orang Ut. Baik, kita mulai pembahasannya. Di sebuah hari yang tenang, seperti biasanya, saya mencari tempat untuk bersantai sembari mengumpulkan informasi-informasi terkait suku Dayak. Walaupun sudah berkali-kali saya membahas hal-hal mengenai suku Dayak, anehnya, saya tidak pernah merasa bosan sedikit pun dan selalu ingin mempelajari lebih jauh lagi terkait hal-hal mengenai suku Dayak. Saya juga tidak mengerti, apakah saya tertarik karena hutan sebagai sumber peradabannya, atau cara hidup dan adat tradisinya, atau mungkin seluruh mitos dan legenda yang ada di dalamnya. Untuk penjelasan di video ini, saya merasa pengetahuan pribadi ataupun asumsi pribadi tidaklah cukup. Untungnya saya memiliki beberapa kenalan yang mungkin bisa membantu saya untuk langsung mendapatkan informasi yang cukup dari beberapa narasumber. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, saya akan mulai dari awal. Pertama-tama, apa itu suku Dayak? Seperti yang diketahui orang-orang pada umumnya, suku Dayak adalah suku pribumi, asli, atau indigenous people yang ada di Pulau Kalimantan. Suku ini memiliki ciri-ciri hidup menyatu dengan alam dan memegang teguh prinsip-prinsip adat para leluhur. Suku Dayak juga terkenal dengan fisik yang tangguh dan kuat, dan dalam sejarahnya, sering membuat para pasukan penjajah terdahulu kewalahan. Bisa dibilang semua kemampuan itu adalah hasil tempahan alam. Bagi kita yang terbiasa menghabiskan waktu di kota, apabila kita tiba-tiba ditempatkan sendirian di tengah hutan belantara, kira-kira berapa persentase untuk hidup yang kita miliki? Sedangkan apabila orang Dayak yang sehari-harinya hidup di lingkungan belantara Kalimantan, mungkin hutan seperti taman bermain ataupun tempat hidup mereka. Perbedaan tempat tinggal dan lingkungan hidup inilah yang menjelaskan mengapa kemampuan fisik dan bertahan hidup orang-orang Dayak pedalaman melebihi kemampuan orang-orang pada umumnya. Untuk nama Dayak itu sendiri, pada awalnya adalah nama yang diberikan oleh para penjajah untuk orang-orang asli penghuni pedalaman Kalimantan. Namun menurut beberapa tokoh, Dayak adalah sebuah nama pulau yang sekarang disebut Kalimantan. Seperti salah satu tokoh berikut ini. Itu dulu namanya Pulau Dayak. Setelah Dayak ini dikuasai oleh para penjajah, maka Pulau Dayak berubah sebutannya oleh pengusaha-pengusaha POC, itu disebut Pulau Borneo.
setelah adanya kemerdekaan negara Republik Indonesia, maka Pulau Dayak itu yang disebut Borneo oleh VOC atau Belanda itu berubah menjadi Pulau Kalimantan oleh Soekarno dan tim kemerdekaan. Hal ini tentunya sangat menarik. Walaupun pernyataan tersebut mungkin akan menimbulkan pro dan kontra, namun saya tidak sekali dua kali mendengarkan hal-hal seperti itu dari cerita orang tua dahulu. Yang walaupun banyak teori dari orang di luar sana yang lebih dominan untuk pengertian Dayak itu sendiri. Dalam eksistensi suku Dayak di pulau yang sekarang disebut Kalimantan, terdapat banyaknya teori tentang penduduk asli Kalimantan. Jadi, siapakah masyarakat asli pada zaman dahulu yang ada di Pulau Kalimantan? Zaman dulunya Dayak itu atau masyarakat Dayak itu yang sebenarnya itu yang sebelum pembauran dia disebut suku Ut. Ut itu dia berada di dalam gua-gua yang ada di pegunungan Muler dan Swaner. Dalam pernyataan tersebut, dikatakan bahwa menurut cerita orang tua dahulu, penduduk asli Pulau Kalimantan ialah suku Ut atau orang-orang Ut. Atau dengan kata lain, orang Ut ialah orang Dayak primitif zaman dahulu yang masih hidup di dalam goa-goa pedalaman yang masih murni sepenuhnya hidup bergantung pada alam. Seiring zaman, orang-orang Ut ini sebagian meninggalkan cara hidupnya tinggal di goa dan mulai bermukim ke sekitaran daerah aliran sungai dan mulai melakukan kegiatan bercocok tanam dan membangun rumah sebagai tempat tinggal. Dan sisanya masih memegang prinsip untuk tidak membaur dengan orang di luar kelompok mereka, dengan tetap tinggal di goa-goa yang tepatnya berada di sekitaran pegunungan Muler Swaner. Suku Ut yang merubah pola pikir dengan mulai tinggal di sekitaran sungai pun semakin menyebar dan membangun kampung-kampung yang arus persebarannya dari hulu sungai dan meluas sampai ke hilir sungai dari setiap sungai yang berbeda. Dan dikenallah sebagai suku Dayak sekarang, atau disebut Ut modern. Orang-orang Ut modern ini pun mulai membangun kelompok-kelompok berbeda, sehingga sekarang kelompok-kelompok tersebut menjadi sub-sub suku Dayak di Pulau Kalimantan. Adapun Ut modern yang tinggal di hulu-hulu sungai disebut dengan istilah orang-orang Dohoy, atau yang disebut sekarang dengan nama suku Ut Danum, yaitu Danum yang berarti air, dan bila digabungkan ialah Ut air, yang maksudnya orang-orang Ut yang mulai tinggal di sekitaran sungai. Itulah mengapa sub-suku Dayak Ut Danum diyakini sebagai sub-suku tertua di Pulau Kalimantan. Kini orang-orang Ut primitif yang masih tinggal di gua-gua sekitaran pegunungan Muler Swaner diyakini masih ada keberadaannya oleh orang-orang Dayak pedalaman setempat. Namun, sangat sulit ditemui dikarenakan sedikitnya populasi mereka dan kehidupan mereka yang menolak untuk membaur dengan orang-orang di luar kelompok mereka. Dikatakan juga bahwa orang-orang Ut ini adalah sosok gaib yang bergerak cepat seperti angin. Pernah mendengar dengan telinga saya sendiri waktu SD, masih kelas 3 SD saya waktu itu di Hulu Sungai Mohon, Ut Kepuas, simpang dari Kepuas ini ada Sungai Mohon namanya. Sana ada gua. Dan kalau sore di ladang itu saya dan kakek waktu itu sering kita dengar Ut ini datang dan dekat dengan manusia dengan siul dan selentak. Dan mereka itu bersiul. Nyaring itu datang mereka, dan mereka seperti angin, tidak kelihatan. Keberadaan orang Ut primitif ini bagai sebuah cerita mitos di zaman sekarang dan menjadi perdebatan oleh para antropolog dari luar. Ini dikarenakan tidak adanya bukti lebih mengenai orang Ut selain daripada bukti berupa jejak-jejak yang diyakini masyarakat Dayak pedalaman sebagai jejak-jejak keberadaan orang Ut. Orang Ut juga dikatakan sangat menjaga kerahasiaan kelompok mereka, sehingga mereka tidak akan membiarkan siapapun mengetahui letak pasti kelompok mereka. Dalam sebuah buku karya Bernard Slato yang berjudul Nomads of the Borneo Rainforest, menyatakan bahwa adanya orang-orang nomaden yang menghuni hutan pedalaman Kalimantan. Mereka benar-benar orang liar yang tidak diketahui bagaimana cara hidupnya, karena mereka dengan hati-hati menghindari semua kontak dengan apa yang mereka anggap sebagai manusia
yang lebih maju daripada diri mereka sendiri. Dari laporan Bernard Slato, dikatakan pada tahun 1985, ia pernah menemukan jejak kaki mereka di hulu sungai Lekawai. Dikatakan juga bahwa terkadang orang Dayak Ut Danum yang berada di hulu-hulu sungai bertemu dengan orang-orang Ut ini. Berdasarkan survei pada tahun 2010, WWF melaporkan populasi orang-orang ini tidak lebih dari 100-an orang, dan mereka tinggal di sejumlah goa-goa atau tempat-tempat yang tidak boleh dijamah oleh pihak luar. Kehidupan mereka nyaris terputus dengan dunia luar, dan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana, mereka menggunakan sebuah tanda atau jejak-jejak isyarat. Pembahasan mengenai orang-orang Ut ini akan dibahas lebih jauh lagi di part berikutnya, yang dipercaya oleh masyarakat Dayak sebagai penghuni titik pusat terdalam hutan di Pulau Kalimantan.